itu. Sedangkan Paulusnya yang kemudian mendoktrin, Galatia 3:13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Nah, itu ajaran siapa? Gini, kalau masalah terkutuk itu, Bang, itu terkutuk karena dosa manusia. Jadi itu dia terima. Ajaran siapa? Saya tidak tanya terkutuk itu siapa. Saya tanya itu ajaran siapa? Itu aja. Ya, kalau masalah ajaran itu tidak saya tahu, Bang. Ya. Kalau masalah itu ajaran siapa? Cuman yang saya imani. Alamak. Setiap perkataan Tuhan Yesus, itu yang saya imani. Kalau masalah ini masalahnya Anda mengatakan Anda membawa-bawa nama Yesus Kristus, tetapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Itulah yang disebut penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Andalah itu. Anda dari tadi bawa-bawa Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan. Anda sendiri menjual nama Yesus di sini. Tetapi ketika Anda diminta, di mana Yesus mengatakan itu? Itu ya ibu kita Kartini. Kan tadi saya udah bilang, Bang Juma. Langsung dari pengakuan Yesus itu tidak ada. Lah, berarti Anda menjual nama Yesus ini. Anda memakai nama Yesus, berarti padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Berarti penyesat itu adalah Ayo gimana? Kok lagi bertanya? Oh lah, lihai kali Anda menyesatkan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Anda berkata segala sesuatu yang Anda ucapkan mengatasnamakan Yesus. Giliran diminta dalil di mana Yesus mengatakan itu, Anda tidak mampu menunjukkan. Berarti Anda hanya menjual kepercayaan Anda dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat yang dimaksud Yesus itu adalah Anda. Gini loh, Bang, kalau saya perhatikan di live Abang Juma, Abang sendiri sering membangun sebuah narasi untuk menjatuhkan umat Kristen. Setiap saya tengok orang yang naik ke live Abang ya. Nah, sekarang Anda merasa jatuh nggak ketika saya minta dalil ucapan Yesus seperti yang Anda narasikan tadi tapi tidak ada? Jatuh nggak Anda? Gini loh, Bang, kalau saya sendiri saya tetap fokus kepada keimanan saya. Ya, iman Anda itu atas dasar ajaran Yesus atau Anda karang sendiri? Bukan, Yesus yang saya itu tadi. Ya, mana ucapan Yesus seperti yang Anda ucapkan? Mana ucapan Yesus? Mana? Kalau tidak ada ucapan Yesus, berarti Anda hanya memakai nama Yesus demi melancarkan ajaran sesat yang Anda anut. Kan gini. Tadi kan udah saya bilang, kalau memang dari mulut Yesus sendiri pas saat datang ke bumi, omongan itu nggak ada keluar dari omongan Yesus. Cuman kalau dari omongan Allah yang Maha Kuasa, di mana? Kepadanya. Ya berkenan. Oke, berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 3 nomor 16. Tapi mana perintah Tuhannya atau ajaran Tuhannya bahwa Yesus yang adalah orang yang dikasihi boleh kemudian menjadi tumbal untuk menghapuskan atau menebus dosa-dosa orang Kristen. Di mana Tuhan pernah mengatakan itu? Gini loh ya, Bang. Ada. Kalau pengakuan dari mulut Tuhan Yesus sendiri pada saat itu. Tidak ada. Pengakuan yang Anda katakan Bapak mana? Ada nggak? Itu tidak Bang? Itu tidak boleh keluar dari ucapan pada saat itu. Karena Kenapa justru Anda lebih tahu daripada Yesus? Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara Anda malam ini bebas berkata seenak perut Anda. Anda memakai nama Yesus untuk menyesatkan diri Anda sendiri dan menyesatkan orang-orang yang lemah akal. Berarti penyesat yang dinubuatkan Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Anda.
Gini loh. Itu Iya, kan gimana, narasi saudara? itu kan narasi Abang Juma yang bangun sendiri. Itu ucapan Yesus. Matius omongan 24 nomor dari- 4 nomor 5, bukan saya. Yesus yang berkata, waspadalah Iya. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata aku ini adalah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda naik ke sini membawa nama Yesus, Anda berkata Yesus itu Mesias. Nah, tetapi ketika Anda berbicara konsep kepercayaan Anda tidak didasari oleh ucapan-ucapan Yesus, berarti Anda adalah sales yang menjual Yesus tetapi tidak sesuai dengan produk pabriknya. Mana yang harus saya percaya, Abang? Yesus atau Abang? Saya nggak butuh dipercaya sama Abang. Oh, berarti saya harus percaya Yesus kan? Cuman kepercayaan saya jangan Abang usik. Loh, Tadi kan di pokok pembahasan kok jangan diusik? Yes. Anda Yesus yang ketika saya percaya. saudara, ketika Anda berbicara di hadapan khalayak banyak tentang sesuatu, Anda akan diminta pertanggungjawab. Misalnya nih, Pak Prabowo itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Orang akan bertanya, dari mana Anda mengetahui itu? Harus Prabowo sendiri yang menjelaskan dirinya tentang itu. Ternyata tidak, Anda hanya menjual-jual namanya. Saya ini adalah pengikut Pak Prabowo. Dia itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi ini menjadi Tuhan untuk menebus dosa-dosa orang Indonesia. Pak Prabowo sendiri ada nggak mengatakan itu? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada, berarti Anda ini apa? Pembohong atau pendusta? Mana yang betul? Pembohong atau pendusta? Itu kan narasi Abang, narasi yang Abang bangun. Itu fakta. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi Anda mengatakan itu seakan-akan Yesus yang mengatakan, berarti Anda adalah penyesat. Jadi kalau saya bilang saya mengimani Bunda Maria itu tidak fakta. Anda boleh mengimani, tapi pada prinsipnya ketika Anda mengatakan Anda mengimani anak Maria, harus Anda mengimani ucapan-ucapannya. Jangan ucapan Kristus palsu yang Anda imani. Loh, saya mengimani ucapan yang Kristus Mari yang kita datang buktikan dari tadi. Maria. Dari tadi saya ingin bukti kalau Anda percaya kepada dia, kenapa Anda menjadi Kristen? Sedangkan dia mengajarkan manusia untuk menjadi Yudaism yang taat. Kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda ke gereja? Kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda tidak bersunat? Kenapa Anda ibadah minggu? Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Siapa yang mengajarkan itu semua? Yesus kah? Kan bukan. Bang. Itulah Bang. Jadi sekarang intinya Bang, mau Abang korek-korek pun istilahnya, mau Abang korek-korek pun istilahnya sebuah narasi kalau kami umat Kristen satu percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Jadi itu nggak bisa diganggu-gugat Bang. Iya. Jangan Abang keberatan, jangan Abang merasa keberatan kalau Saudara, umat Kristen percaya kepada Yesus yang lahir dari saya tidak keberatan. Bunda Maria. Saya tidak Jadi keberatan. Abang tidak perlu di sana keberatan ya Bang ya. Iya, saya tidak itu adalah keberatan. iman Kristen. Saudara, Dan dengarkan kami saya. percaya kalau Yesus yang lahir dari Bunda Iya. Maria itu menebus dosa kami Bang. Iya. Saya Jadi tidak Abang- keberatan. Saya tidak keberatan. Kalau merasa Abang tidak dirugikan, Saya tidak keberatan, abangku. Jadi ini, Cuman bagi kami umat Islam, Anda semua ini adalah virus yang mematikan akal sehat. itu menurut Abang. Itu keadaan. Tapi kami itu tahu fakta. iman kami sendiri, kami tahu, Bang. Itu fakta. Kami tahu sendiri Anda apa itu yang kami virus bagi kami. Anda itu saudara-saudara Ya, itu kan setan bagi yang Bang ingin Juba. menyesatkan umat Islam Iya, dengan itu kan cara-cara bagi Bang Juba. membawa Itu nama Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal kalian. Ya itu kan penilaian Abang Juma. Itu penilaian yang Jadi Abang yang tahu keimanan kami. Op. Nah, ini dia. Inilah kelemahanmu Bang Juma. Padahal Abang Juma itu udah disanjung-sanjung Ojek, loh. Masa cara ngomongnya kayak itulah gini? dia. Padahal Bang Juma itu udah disanjung banyak orang. Masa cara Anda dari tadi tidak pernah mampu menunjukkan data. Saya kalau menunjukkan saya tunjukkan data. data,
Kalau saya tunjukkan data, nanti pasti abang koreksi, abang bangun narasi untuk menjatuhkan saya lagi. Itu namanya diskusi, Bang. Daripada Intinya Anda kami berbicara sekarang, Bang, segala sesuatu kalau tapi Anda Anda tidak merasa berdata, berarti Anda itu adalah sales apa? Tutup panci bocor. Intinya Anda gini, Bang. menjual produk, Kalau Anda menjajakan merasa produk di mana tidak produk dibutuhkan Anda sendiri Anda tidak oleh tahu iman mereknya kami, apa, terbuat dari apa, di mana dicetak, apa namanya. Anda sendiri yang menjelaskan sebuah produk yang Anda sendiri tidak ngerti. Gini loh, Bang. Nah, gini apa lagi? Gak mungkin abang lebih yakin daripada keimanan kami sendiri. Kan kami sendiri yang meyakini. Ya, Kami ya yang meyakini itu keyakinan saudara. Itu saya tidak ganggu keyakinan saudara. Silakan ke neraka. Nggak ada yang larang Anda ke neraka. Nggak ada. Saya hanya kemudian ingin data-data dari kepercayaan yang Anda jual di sini. Itu mana datanya? Udah Ada. mulai marah Bang Juma, udah mulai marah Bang Juma. Kok marah? Saya cuma minta data. Kalau merasa Mana data tertekan, kepercayaan yang pasti Anda timbul jual itu amarah mana, ini. kawan? Mana? Biasanya data? kalau timbul amarah itu karena merasa tertekan itu Bang. Anda Jadi menekan selalu saya. aja, Anda Selalu menekan aja, saya, Bang. gitu maksudnya? Apa enggak kebalik? Saya Gini loh, minta. Bang. Gimana? Gini loh Bang Juma. Hmm. Sekarang Eh. apapun yang kami imani, kalau selalu tidak mengganggu kepercayaan abang, ngapain abang ngusik? Tidak ada yang Ngapain mengusik, abang ini ngusik? diskusi. Agama Kristen itu, Ya, agama sesuai dengan Kristen. judul abang, Alteng adalah Mesias. Iya. Apa Kristen Mesias? Nah, Kenapa saya itu kan abang membawa sendiri yang buat. Kenapa Itu saya abang membawa tema ini, saudara? Karena Kristen itu adalah agama yang seperti penyakit menular. Kalau Kristen itu hanya dianut oleh Kristen saja, silakan aja. Masalahnya, agama Kristen itu disebarkan ke seluruh umat Islam dengan cara-cara licik, dengan cara-cara licik, cerdik. Terus Itu ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen itu selayaknya agama Hindu, Buddha, Yahudi yang tidak diajarkan kepada umat Islam, tak masalah. Masalahnya Kristen itu seperti penyakit rabies yang menular. Sehingga kami harus menghalau gerakan-gerakan virus rabies ini supaya tidak merebak kepada umat Islam. boleh nggak jangan email dulu? Nah, sampai situ paham. Makanya kalau saya ngomong, Anda juga jangan ngomong dong. Tabrakan. Ganti-gantian kita ngomong. Begitu saudara. Jadi kenapa kemudian kita membahas agama Anda? Karena agama Anda itu adalah produk barat yang dijual ke umat Islam dengan cara tepu-tepu. Contoh habis ini Anda ya. Contoh. Anda mengatakan Yesus Kristus itu yang Anda percayai, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Saya minta data dari Yesus, ada enggak? Anda tak sanggup membuktikan. Berarti Anda punya ajaran tidak bisa dibiarkan merebak masuk ke rumah-rumah Islam. Karena bahaya. Kenapa? Karena hanya tipu-tipu, ternyata enggak asli. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Sampai di sini paham? Paham? Tidak paham? Kenapa kami menghalau ajaran kalian supaya tidak dianut umat Islam? Karena agama kalian agama tipu-tipu. Paham sampai situ bang? Udah. Udah. Jawab. Nanti di mute lagi bang. Ya makanya kalau ngomong jangan juga ngomong. Silakan giliran Anda ngomong. Silakan, kebohongan dimulai. Silakan. Silakan berbohong bang, silakan. Iya. Nah, gini loh Bang Juma. Iya. Jangan abang bilang kalau kami itu apa nih judul abang ini? Jangan abang menjatuhkan keimanan orang Kristen bang. Kok dijatuhkan? Saya menjelaskan kalau Kristen itu Mesias berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 20. Galatia 3 nomor 27, Kristen itu adalah Kristus. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu adalah anak Tuhan.
Ya, kan ini Bang. Hah, Itu udah abang baca dalilnya kan? ya iyalah. Udah ada tertulis. Iya, emang situ. Jadi Percaya jadi tapi apa tidak yang ada mau- dalil. Apa yang mau abang bantah dari sana? Saya mengatakan Kristen itu adalah Mesias. Saya tidak bantah, saya meluruskan, saya menyadarkan. Kristen, tahukah Anda kalau Anda itu sebenarnya adalah Mesias? Tapi dalam kurung palsu. Nah. Untuk apa abang bangun narasi kayak gitu tapi abang bantah juga? Lah, karena Kristen tidak sadar, mereka mengaku diri mereka itu adalah orang benar, sehingga mereka menginginkan umat Islam itu menjadi Kristen dengan cara menghalalkan segala cara. Oh, tidak bisa. Anda kepedean, Anda ngerti Bible. Kami Islam ini sebelum Anda datangi untuk Anda murtadkan, lebih dulu pelajari Bible daripada ente yang hanya modal congor, modal doktrin, modal dogma. Sadar enggak saudara kalau anak Tuhan itu adalah Tuhan? Sadar enggak? Sadar enggak saudara kalau anak sapi itu adalah sapi, anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah. Makanya saya bilang narasi itu Makanya abang nggak buat nyambung sendiri. kan, nggak nyambung. Narasi Narasinya abang saya buat sendiri. iramanya Kalau abang seperti samakan ke apa, sana. Anda menanggapinya nggak sesuai, nggak nyambung kita bang. Begini loh Bang Jimmy. Begini loh Bang Nah, Jimmy. begini Kalau abang aja bawa ke terus. sana, anak ayam adalah ayam. Ah, Anak sapi bebek adalah adalah sapi. itu tidak ada yang bisa membantah, Bang. Kalau anak Tidak Tuhan ada yang adalah, bisa membantah itu. kalau anak Tuhan adalah, Ya jangan samakan hewan sama jangan manusia. samakan. Apa bedanya? Orang Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Betul nggak? Kalau Kristen ini bukan hamba Tuhan. Oh, Bang Juma. Kok jadinya gitu? Di dalam kitab saudara Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Betul? Hanya ada dua. Hanya Memang ada betul anak. Memang betul anak Tuhan, tapi bukan Oke. menjadi Tuhan. Loh, Memang kami anak kalau Tuhan, Anda tapi bukan Tuhan, kenapa Anda nggak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena hanya iblis yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Iblis kan? Nah, Kristen ini tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Kristen mengaku diri mereka itu adalah Tuhan, anak Tuhan, pewaris katanya. Nah, itu kan Abang Juma sendiri yang ngomong kan? Itu dalil di dalam Bible saudara, bukan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil, Bung. Saya nggak berani berbicara tentang kekristenan kalau saya tidak berdasarkan dalil. Selamat malam. Ya, itu dalil saudara. Kristen ini adalah anak-anak Tuhan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan apa namanya? Intinya itulah dari Bang Juma. Nah, itu. Kalau Kristus Hanya kalau ada Yesus dua. Kristus lahir dari Hanya Bunda ada Maria, dua. itu yang kami- Hanya ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menyembah Tuhan. Kristen dan iblis. Tuhan yang mana dulu nih, Pak? Pencipta langit dan bumi, enggak usah sibuk-sibuk. Tuhan yang mana dulu? Emang Tuhan mana yang Anda sembah? Ada Tuhan yang Anda sembah, ada. Kami penyembah Tuhan pencipta alam semesta. Mana buktinya kalau Anda adalah hamba Tuhan? Mana? Buktikan ke saya. Bukankah di dalam surat Paulus kalian bukan lagi hamba Tuhan? Kalau tidak gini Bang, kalau tidak ada ajaran-ajaran di dalam agama kami demikian Bang. Iya, ajaran apa? Ajaran siapa? Kami tidak mungkin berbuat Iya, kebaikan. ajaran siapa? Ajaran siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan? Itu ajaran siapa? Sekarang saya tanya dulu, ajaran yang bagus itu datang dari iblis atau datang dari Tuhan? Datang dari iblis. Itu Ya, ajaran itu dari dalam iblis. agama, mungkin itu dalam agama kalian Bang. Kalau dalam agama kalian enggak tunggu ajaran baik dulu. itu datang dari Tuhan Bang. Oke, sekarang yang Anda katakan ajaran baik itu adalah yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Itu baik.
Walah. 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 Tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu katakan baik. Itu. Coba Anda baca. Kenapa abang bilang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kalau saya tidak Karena menghambakan Anda diri bukan kepada hamba Tuhan, lagi. Hei saudara, Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Anda ini lucu karena Anda tidak tahu dalil, saya lebih tahu dalil. Lucunya itu di situ. Makanya fungsi diskusi ini dibangun supaya menyadarkan Kristen yang sok tahu tentang kekristenan tapi buta tentang Bible. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba apa namanya? Karena hanya ada dua, hamba Tuhan atau Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan maka dia jatuhnya hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah Kristen ini bukan hamba. Berarti Kristen ini adalah Tuhan, Paman. adalah Tuhan. Tapi palsu. Selamat malam. Boleh saya minta waktu untuk menjelaskan? Iya silakan. Silakan. Selamat malam juga untuk Bunda Rahma. Salam bertemu lagi. Jadi begini Bang Zuma, mungkin saya bisa bantu teman saya di sebelah untuk menjawab. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bang Zuma ini, begini, kalau kita pengertian secara harafiah, Bang Zuma ini kan mengartikan secara harafiah, arti macam hamba ya, jadi seorang hamba, anak Tuhan berarti. Begini, maksudnya kita menjadi hamba Tuhan itu adalah mencontohi apa yang menjadi teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi hamba dalam pengertian di sini bahwa bukan hamba yang jadi pesuruh atau jadi budak, itu berbeda. Jadi ajaran-ajaran kita tunduk dan taat terhadap ajaran itu menjadi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran itu dalam kehidupan berawal. Apa ngomong apa Anda ini? Yang ngomong apa? Saudara, Anda ngomong apa? percuma kita ngomong Pak, nggak bakalan ditanggapi juga. Halo. Justru saya mau menanggapi makanya. Di Kristen saudara, ini namanya siapa sih? Saudara, di Kristen One itu respect. ya, di Kristen itu Bang, itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu konsep di dalam agama saudara. Jangan Anda ingkari Tidak itu. ada seperti itu tidak ada seperti itu. Penghambaan dalam pengertian sini, hamba Tuhan itu berbeda dari apa yang Abang Juma bicarakan di sini. Loh, bagaimana ceritanya Di mana sedang itu di ayat di mana itu? Galatia 4 Bebas nomor dari- 7, coba Anda baca. Galatia 4 nomor 7. Coba Anda baca, jangan saya yang baca Itu deh. ya. Ye, keren. Lanjut Maki. 4 itu, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, Anda hamba atau bukan? Jadi begini, dalam pengertian sini ketika kita kalau begini, Yesus itu dia sebagai hamba. Nah, ya Yesus jelas hamba begini, Tuhan. Kristen ini yang saya maksud. Kalau Yesus Begini, itu jelas makanya hamba sekarang Tuhan. Saya menjelaskan bagaimana bahwa Ya, silakan. kita ini harus menteladani apa yang Siapa? Yesus saja mau menyatakan diri bahwa saya ini Yesus itu apa, hamba Tuhan. Apa? Yesus itu hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan. Kan tidak nyambung. Bukan kita menjadi hamba Tuhan itu adalah dengan mengimplementasikan ajaran-ajarannya dia. Bagaimana Kristen bukan hamba Tuhan. Gimana orang ini ya? Di dalam kan saya- Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan. Alamak. Galatia 4 nomor Ya, 7 Kristen. Jadi Kalau abang bukan baca, hamba jangan Tuhan lupa itu ya, maksudnya saya apa, baca Bang? ayat ke bawahnya. Ya. Bagaimana? Kalau bukan hamba Tuhan itu maksudnya apa? Sebentar saya buka lagi ayat di bawahnya lagi. Karena kalau kita baca Silakan. cuma satu ayat itu tidak akan mendapatkan pengertiannya sesungguhnya. Iya, dari- bagi orang yang malas ayat belajar, tapi kalau bagi saya yang sudah belajar, Ya, tapi abang belajar tapi abang Berpuluh tahun. selalu mengartikan secara harafiah itu yang iya berbeda. memang faktanya begitu. Sekarang mana buktinya kalau Karena Kristen kalau, itu menghambakan? agama, Sekarang, kalau diartikan sekarang harafiah, saudara, tidak akan tolong nyambung, Bang. buktikan kepada saya secara global. Kristen itu mana buktinya dia menghambakan diri kepada Tuhan? Mana? Buktikan Bagaimana? ke saya. Buktikan kepada saya bukti bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan.
bukti ya. Ya. Bukti dalam kehidupan, buktinya begini Bang, dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, Bagaimana kita bukan melayani. sosialisasi. Membuktikan kalau Kristen itu menyembah Tuhan itu mana buktinya? Bukan sosialisasi. Berdoa, pergi ke gereja. Sekarang mana? Coba tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan orang ke gereja. Itu di perjamuan terakhir itu yang menentukan bagaimana bahwa kita harus ke gereja itu. Kok perjamuan Mulai dari perjamuan terakhir? Bagaimana bahwa Perintah ke begini, gereja Bang, hari saya Minggunya jelaskan, mana, Bang? Perintah tidak hari mungkin. Minggu. Kalau abang mencari di perintahnya itu memang tidak ada. Ya berarti Bang Anda Juma. tidak sedang beribadah, Anda tidak sedang menyembah Bukan, itu. bukan. Yang Begini, dikatakan sekarang saya menyembah, yang Bang, dikatakan menyembah adalah menghambakan begini. diri. Yang dikatakan menghambakan diri, tunduk, patuh, berserah diri kepada Bang, ketetapan, begini, Bang. kepada ketentuan, kepada hukum Tuhan. Kalau abang mau Ternyata cari Anda ke pada gereja nggak ada gereja, perintah Tuhannya. itu Gimana ceritanya Anda mau dikatakan menyembah? Begini Bang, jadi awal mula ini kita mau bikin story dari untuk bagaimana kita ke gereja. Awal mulanya itu di perjamuan terakhir antara Yesus dengan, Mana perintahnya ke gereja, Bang, hari Minggu mana? kalau dalam Alkitab itu Yesus tidak ada menuliskan bahwa perintahnya ke gereja itu. Ya berarti Anda ke gereja itu bukan dalam rangka menyembah Tuhan karena tak ada perintah Begini, Tuhannya Bang, demikian. makanya saya harus jelaskan Mana ke perintahnya? Bang Juma, saya jelaskan kenapa sampai bahwa kita harus berkumpul di gereja. Perintah Tuhannya mana? Saya sudah bilang bahwa tidak ada. Ya berarti Anda berkumpul di gereja itu Kalau bukan Anda dalam bilang bahwa perintah rangka. harus ke gereja, Dengar. Berarti Anda berkumpul di gereja itu bukan dalam rangka beribadah atau menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa orang harus berkumpul di gereja? Ada perintah. Begini, storynya itu begini. Ketika Ada perintah. Yesus, kalau abang mau suruh bilang perintah, ya tidak ada. Iya tidak ada, berarti berkumpul di gereja Perintah yang bukan Yesus dalam berikan. rangka Maksudnya menghambakan perintah yang diri Yesus kepada berikan. Tuhan. Gimana ceritanya ini kawan-kawan? Begini, perintah yang maksudnya abang, perintah yang oleh Yesus langsung bilang, oi, para Yang pengikut, dikatakan harus ke gereja." menghambakan diri, Bang, Ya, itu. tidak ada Bang Juma. Berarti Anda tidak sedang dalam menghambakan diri berarti. Sekarang abang Juma mendengar. Anda cuma mau arisan mungkin. Ya tidak begitu. Nah, Abang kalau ke tidak masjid begitu juga lalu arisan. apa dasar pijakannya Anda mengatakan itu hamba, Bang Juma menghamba? ke masjid juga untuk arisan. Kan ada perintah. Maksudnya untuk Ada arisan perintahnya. Ada perintah untuk beribadah di masjid. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Perintahnya kemudian waktu. untuk beribadah salat Jumat ada. Ketika Terus kami sholat tunduk lima waktu berserah ada. diri kepada perintah itu, berarti kami sedang menghambakan diri. Nah, Sholat lima waktu ada. Anda sudah jelas-jelas di dalam kitab saudara Sholat lima diterangkan. waktu ada. Enggak usah terlalu jauh, Bang. Ada, Bang. Ada perintah sholat lima makanya waktu. Ada disebut Ada. namanya masjid di sana, Bang Juma. Ada. Disebut namanya masjid. Saudara, kalau diperintahkan sujud itu artinya masjid, tempat sujud. Enggak usah terlalu jauh, Sekarang Anda sendiri di dalam Bible Anda mengatakan kalian Kristen bukan lagi hamba. Apakah Anda menolak itu? Tidak mungkin. Anda akan, oh itu Gini, Bang, harfiah. Itu bukan harfiah. Fakta Kristen tidak pernah menyembah Tuhan. Di dalam Qurannya ada nggak dibilang itu namanya masjid, Bang Juma? Ada dibuat namanya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tunjukkan dalil lah, Bang. Abang kan abang ngomong sendiri, tunjukkan dalilnya. Kalau di sana ada kata masjid. Perintahnya jelas sujud. Sujud itu apa? Sajadah itu apa artinya? Tempat sujud itu apa? Ya masjid. Lucu ampun, sekali. Ini loh Bang Juma, kalau abang ngomong kayak gitu di umat Kristen kayak gitu juga omongan di dalam Alkitab. Mana kali, Bang perintahnya? Mana perintahnya ke Juma. gereja? Banyak. Mana Kacau. perintahnya? Menyanyi gereja mana? Gini, Mana Bang Juma, perintahnya? jangan abang sebut gereja ya. Jangan abang sebut gereja. Jadi Kenapa? sekarang saya bicara sesuai dengan Kenapa Anda tidak mau disebutkan kemudian? Kenapa? abang kan membangun masjid. Kenapa? Abang bilang kata-kata sujud masjid bukan abang sujud masjid di sana. Demikian juga Al-Quran dengan orang Kristen, Bang. memerintahkan Jangan kami salah. sujud. Jangan abang membenarkan ajaran abang sendiri. Paulus, Saling toleran, Bang. Mesias Saling palsu, toleran, Bang. Kalau diskusi, Bang. Bang, Paulus kalau palsu, diskusi saling Paulus toleran ya, palsu, Bang, ya. Kristus palsu, jangan modal congor.
Saya mengatakan tempat sujud Kalau itu diskusi, masjid. Bang. Perintah Al-Quran. Kalau Innama diskusi bangsa ini ya'muru paling masajidallah man amana billah wal yawmil Mana dalilnya? akhir Tuliskan di wa dalam aqimas Al-Quran kalau ada tulisan salat masjid. wa ataz zakat. Monyet diam. Tunjukkan sama saya ada tulisan masjid nggak di situ? Mampus. Tunjukkan saja ada. Saya sudah bacakan ayatnya. Inilah kalian ini monyet-monyet ini. Marah Bang Juma. Iya marah dong. Bisa diskusi sama iblis ya gini. Saya kan bertanya, mana perintahnya untuk ke gereja? Nggak ada. Kalian kumpul di gereja. Kenapa kalian kumpul di gereja? Ya mungkin arisan atau mau lihat paha kah? Atau mau menyetor ke majikan kah? Tapi perintahnya ke gereja nggak ada. Kalau di Al-Quran perintah sujudnya ada. Sujudnya di mana? Di masjid. Mana dalilnya? At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Nah sekarang mana gereja? Perintah nggak ada. Susah kalian ini karena Anda membantah dalil. Apalagi saat itu anak setan itu yang satu. Kalian ini sebenarnya nih ya, kalau kita mau jujur, kalian bukan hamba. Iblis juga bukan hamba. Yesus adalah hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Malah Paulus mengajarkan apa? Jangan lagi kamu mau diperhamba. Di dalam kitab saudara dikatakan sendiri, di dalam Galatia 3 nomor 27, apa yang diterangkan di dalam kitab Anda itu? Apa yang diterangkan? Coba Anda baca. Kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian semua ini adalah sudah memiliki sifat Kristus. Jadi kalian ini sudah memakai Kristus. Kalau sudah memakai Kristus, berarti kalian itu sama seperti Yesus. Kalau sudah sama seperti Yesus, berarti kalian adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Kristus di luar Yahudi? Nggak ada. Tapi dalil Anda, kalian semua adalah Kristus. 1 Yohanes 2:20, 1 Yohanes 2 nomor 27. Kristen adalah Mesias. Tenangkan pikiran. Apa pula tenangkan pikiran? Saya sedang menjelaskan kepada si dungu-dungu semuanya ini. Pelan-pelan lah, kan jangan dan juga jangan di mute. Kalau biasanya abang di room orang kan juga kalau di mute kan abang juga rasanya tidak enak. Kalau kita bahas ya saling mendengarkan. Buat dirimu apa? Yang ini Ya makanya kalau Bang Juma lagi ngejelasin jangan ikut nyerocos Bang, nanti bertimpal-timpal suaranya. Kan saya Oke. belum selesai. Oke, sekarang giliran saudara. Mana perintahnya ke gereja? Silakan. Aduh, dan KPK diam dulu kok KPK. Diam dulu kok KPK. Silakan. Anda tunjukkan kepada kami perintahnya ke gereja mana? Silakan. Ada. halo. Ya, halo juga. Lagi di mana, Bro? Begini, Bang. Oh, begini. Begini, Bang Ya. Juma. Ya. Yang Bang Silakan, Juma, Bang. Silakan. kalau Bang Juma meminta untuk perintah Yesus mengatakan kepada seluruh pengikutnya yang percaya pada Yesus, Yesus yang mana dulu? gereja, untuk ke gereja dalam Alkitab, dalam Injil, dalam Bible itu tidak ada, Bang Juma. Mulanya kenapa kita ke gereja itu dari jamuan terakhir antara Yesus dan para muridnya. Nah, tradisi ini diturunkan lagi para murid. Iya. Sampai dibentuklah untuk bagaimana bahwa harus sering berkumpul awal mula seperti awal mula bagaimana umat ini didirikan. Itu bagaimana pertama awal-awal itu mereka berkumpul, berdoa. Nah, kisah-kisah yang mereka bersama Yesus itu diterapkan sana seperti perjamuan terakhir. Ya, inilah menjadi suatu susunan suatu dogma lah untuk bagaimana kita bahwa harus hari Minggu gereja oleh bapak-bapak gereja seperti itu, Bang Juma. Ini yang saya jelaskan untuk kalau Bang Juma, untuk menjawab Bang Juma meminta bahwa harus ada tertulis, itu tidak ada dalam Alkitab. Begitu, Bang Juma. Oke. Nggak ada di dalam Bible. Tapi Bible. kalau Nah. tapi kalau di dalam ajaran Yahudi, perintah kemudian ke bait suci itu jelas banyak sekali.
Perintah ke bait suci, bukan ke tempat kumpulnya pemakan babi, bukan tempat kumpulnya orang yang tidak bersunat. Karena orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Baitel atau Miqdas itu nggak boleh orang Kristen masuk ke sana. Nah, sedangkan berkumpul di gereja itu tidak ada kemudian contoh dari Yesus. Yesus berkumpul hanya di bait suci, bait El atau bait Allah atau baitullah. Tidak pernah Yesus berkumpul di gereja kumpulan pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat. Malah haram hukumnya mereka bersama dengan orang-orang Roma yang tidak bersunat, apalagi masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Nggak boleh. Nah, Makan daging kembali. babi enak Bang Juma. Ya, tapi itu dilarang oleh Tuhan. Tidak ada. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada seperti itu Bang Juma. Imamat 11 nomor 7. Nah, itulah setan kan yang hanya setan yang membantah firman Tuhan. Tidak ada Bang Juma. Imamat 11 nomor 7 itu bukan. Oh iya, Anda kan bukan ini ya, bukan pengikut Yesus. Sekira cukup teman-teman. Saya pengikut Yesus Bang Juma. Yesus makan babi enggak? Emangnya kita lihat dia makan babi? Loh, tadi katanya di dalam Galatia 3:27 kamu harus mengikuti sifat Semua yang baik itu berarti. Udah, Anda ke gereja, Anda ke gereja, ke neraka, ke neraka, ke neraka aja, ke neraka, ke neraka. Jangan di sini. Ke neraka. Ingat, di dalam Galatia 3:27, karena kalian sudah dibaptis dalam nama Kristus, maka kalian sudah memakai sifat Kristus. Sekarang Kristus mana yang makan babi? Ayo. Kristus mana yang makan babi? Kristus mana yang menghalalkan kemudian segala makanan? Kristus mana? Perasaan yang menghalalkan segala makanan itu hanya setan. Satu makanan yang tidak boleh dimakan oleh Adam di Gan Eden, tapi setan datang, harus kau makan semuanya, jangan ada yang haram. Maka apa bedanya dengan Kristen hari ini yang menghalalkan segala makanan? Jangan ada yang haram. Kembali kepada tema. Apa masalahmu di situ? Kembali kepada tema, Kristen ini adalah Mesias, tapi palsu. Kalau dimakan babi kenapa? Enggak. Ya nggak apa-apa. Cuman tidak enak aja kalau Kristen makan babi, karena masa babi makan babi? Jangan dulu. Supaya tektokan aja dulu apa? Biarkan dulu host. Tuhan melarang makan babi di dalam kitab yang kamu pegang. Kenapa kau makan babi? Masalahnya apa? Ya, tanya kepada Tuhan. Kau tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa emangnya kalau saya makan babi? Ya, tanyalah kepada Tuhan. Tanya, lawan Tuhan. Dibatalkan itu. Lawan Tuhan, lawan Itu Tuhan. imamat Lawan Tuhan. perjanjian lama itu. Oh, jadi nggak berlaku lagi perjanjian lama? Bukan seperti itu cara berpikir. Metode Itu berpikir perjanjian lama. Loh, gimana ceritanya? Metode berpikir. Kenapa kok? Gimana ceritanya? Pola pikir apa? Bukan. Sekarang yang menghalalkan segala makanan untuk dimakan itu Tuhan atau setan? Jawab. Jawab dulu. Mana Kristennya? Yang menghalalkan seluruh binatang dimakan itu Tuhan atau setan? Jawab. Setan, paman. Sudah ada Setan. ayatnya. Setan. Sudah ada ayatnya. Izin Kok nggak jawab, ada izin ayatnya? jawab. Ketika Tuhan Izin berkata jawab. di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perkataanku, supaya kamu dapat hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menginginkan seluruh binatang itu dimakan? Tuhan atau setan? Jawab. Sudah dibatalkan itu. Ya enggak perlu dijawab setan. Saya ulang lagi. Siapa yang menghalalkan seluruh binatang untuk dimakan? Tuhan atau setan? Jawab. Sudah ada ayatnya. Yesus sudah membatalkan. KPK Saya diam dulu, ulang KPK lagi. buka mulut lu, KPK buka mulut lu. Cuy. Saya ulang lagi. Siapa yang menginginkan seluruh binatang itu dimakan? Tuhan atau setan?
nggak begitu cara nanyanya, memframing. Enggak begitu, enggak begitu. Kenapa? Gimana? Kenapa kamu takut sama Tuhan? Tuhannya yang datang kepada Bani Israel menghalalkan dan mengharamkan. Ada makanan-makanan yang tidak diharamkan, yang tidak dihalalkan. Tapi Kristen datang menghalalkan dengan menjadikan Kristus sebagai alasan, sebagai tumbal di atas pohon. Sudah ada ayatnya. Yesus Mana ayatnya? mengatakan, Coba di mana? Ini tak bacain aja. Ya, Intinya, silakan. kurang lagi kan. bukan apa Silakan. yang masuk ke dalam mulutmu. Apakah itu berbicara mengenai babi atau itu berbicara mengenai cuci tangan? Jawab. Makanan itu makanan. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau berbicara mengenai babi? Makanan. Itu masalah cuci tangan Semua atau halal bagi udah kau turun, ada. turun, Sudah ada babi, anak babi turun, anak babi monyet turun. Oh, seperti setan aja kau. Ini dihalalkan. Jelas-jelas dalilnya di situ berbicara mengenai cuci tangan dan tidak cuci tangan. Kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Yesus mengatakan bukan yang masuk ke mulut itu menajiskan, tapi yang keluar. Loh, kok jadinya larinya ke babi? Dasar rakus. Rakus memang kalian itu ya. Tidak ada di sana berbicara mengenai halal haramnya babi. Berbicara mengenai cuci tangan. Muridmu makan tidak cuci tangan itu najis. Sorry bang, kepencet bang. Larinya ke babi. Wah, dasar dompala kardoba. Nah, inilah kalau pengikut-pengikut setan bicara bantah dalil. Hanya ada dua yang tidak menghambakan diri, yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba di hadapan pencipta langit dan bumi, Kristen dan iblis. Mana dalilnya? Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Bah, parah kali bah. Kristen ini kapan sadarnya sih? Moderator dinaikin satu-satu aja yang Kristennya, jangan tumpuk-tumpukan dua-dua kayak gitu. Nanti ludah saya habis ngeludahin muka mereka. Di kopi. Ya, alam dan manusia, selamat malam. Alam monitor, selamat malam. Selamat malam Ki. Selamat malam Ki. Salah naik bang, salah naik. Iya, turun sendiri bang ya. Ya. Gurunda jangan makan dulu ya Gurunda, soalnya ini berseliweran ludah nih ke muka mereka, takut jijik. Ya disapa Kang Dito. Iya. Kalau sudah jaringannya stabil, dibuka mic-nya. Selamat malam. Sur. Buka mic-nya. Bang Sur kosong. Naskah, selamat malam. Ya, selamat malam bang. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim bang, saya mau ini bang, mau cerita dikit boleh nggak? Mungkin nanti dulu ya bang ya, biar kita lanjut diskusi dulu ya bang ya. Ceritanya mungkin nanti kalau kita lagi santai ya. Ya, KPK, saya himbau untuk Anda ya. Ya, kenapa? Kalau sedang sabar dulu. Ini kan lagi diskusi supaya poinnya dapat. Setelah Bang Zuma berbicara, ini kayak orang mau berantem ini. Ku cakar mukamu nanti kau lama-lama ya. Ini bukan kandang babi, saudara. Ini bukan kandang babi. Karena kamu sudah terbiasa dari lahir di kandang babi, kau samakan di sini juga di kandang babi. Jangan karena makananmu babi, karaktermu kayak babi.
Sopannya kau naik ke sini. Kalau mau berantem, kita bukan mau berantem. Kita ini mau memberikan edukasi. Gitu loh. Kalau nada saya keras, namanya juga penyanyi, artis. Jadi nggak usah Anakku sayang gitu. Musolangi generasi ya, musolangi generasi. masolang generasi. Santai aja. Naik ke sini kita diskusi baik-baik, pelan-pelan. Kalau suara saya keras, itu metode penyampaian supaya bom-bom tidak mengantuk. Gitu. Sadar. Kita diskusi di sini. Nah, silakan saudara. Bagaimana? Pabrik gula udah bagus, udah selesai, udah operasional atau belum? Ya, gulo. Oh, gula, kirain gula. Sama Bang dah. Gulo Oh, Jowo gula ini. dengan Gula dengan gulo sama. Ya, Bang Gulo. itu ada yang minta dinaikkan tuh, minta mau kali naik. Dinaikkan aja dulu. Yang Siapa? mana, Bang? Nona Manise. Oh. Naik Nona Manise. Wong kita gulo. Om belum keluar di balo. Iya, selamat malam. Selamat malam. Enggak ada yang dengar, Bang. Selamat malam. Cek. Enggak ada yang dengar, suara Anda enggak ada. Malam, saudara. Iya, selamat malam. Enggak ada yang dengar, suaranya udah dibilang. Waduh. Ah, ini lagi penyembah iblis pemakan babi ini naik satu ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan takut. Janganlah sadis sekali, host. Ya, siapa juga yang takut sama bani anjing? Gak ada yang takut sama anjing sini. Hah? Oh, yang anjing. Erik. Ya. Erik. Ya. Kamu sadar kalau kamu itu adalah anak Tuhan? Kau anak iblis. Enggak. Oh. Saya bertanya serius. Kamu sadar kalau kamu itu anak Tuhan? Loh, kau anak iblis. Baca Quran harus di Umar. Bukan, saya tanya serius. Kamu sadar kalau kau itu anak Tuhan? Loh, kau pun baca dulu Al-Quran seperti Umar. Anak apa kau? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan emosi kawan, santai aja. Saya tahu kalau kau lagi pakai celana dengan kain goni, kain dari kain goni. Tapi santai aja. Teman kita ini celana dalamnya aja dari kain lepis. Santai Bang Erik nggak usah terlalu emosi, apa santai aja. Aku bertanya serius nih. Ini keistimewaan, kalian kan anak Tuhan. Saya bertanya serius, apa betul Anda ini anak Tuhan? Loh, menurut Al-Quran seperti Umar, iya. Oh, kalian anak Tuhan? Menurut apa? Menurut Al-Quran seperti Umar, iya. Oh, anak Tuhan. Berarti Anda pewaris Tuhan gitu ya? Tuhan memiliki sifat pencipta, kamu juga memiliki sifat itu? Atau kamu Tuhan palsu? Anak Tuhan kulup nggak dipotong. Wah, mimpi. Anak penyu iya. Anak Tuhan makanannya babi. Wah, anak Tuhan, anak penyu mungkin. Ya, teman-teman di tetap layar sama love oranye diklik ya, teman-teman, biar kuat komalnya nih. Ini Coking. Selamat malam, Coking. Malam, Bang. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Bang. Anak Tuhan berarti ya? Nah, Betul sekali, Bang. Baik, mati. Anak Tuhan. Mantap tuh.
Anak Tuhan. Lanjut. Anak Tuhan itu berarti bukan hamba Tuhan kan? Anak Tuhan bukan hamba Tuhan, maksudnya gimana bang? Persepsi? Iya, anak Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Masa anak Tuhan hamba Tuhan? Gimana ceritanya? Loh, hamba sama anak beda lah bang. Nah itu dia makanya Anda adalah anak Tuhan berarti Anda bukan hamba Tuhan, betul? Ya kalau udah anak Tuhan berarti bukan hamba Tuhan lah. Nah, Kan disuruh pilih. iya, Anda bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan bang? Ya tanya sama iblis lah. Menurut Bible, apakah iblis itu menghambakan diri kepada Tuhan? Oh menurut Bible, Ya. iblis tidak pernah menghambakan diri kepada Tuhan. Bedanya dengan Kristen apa? Dalam persepsi apa bang? Lah, Anda bukan hamba Tuhan, iblis juga bukan hamba Tuhan. Bedanya apa antara Anda dengan iblis? Iya maksudnya saya mau jelaskan mau bedanya dan persepsi apa dulu. Keimanan atau bagaimana bang? Tidak, kan hanya ada dua nih, Tuhan dan hamba Tuhan. Ya. Nah, yang merasa ingin menyayangi Tuhan sudah pasti tidak mau menghamba kepada Tuhan. Kenapa nggak mau menghamba kepada Tuhan? Karena merasa setara dengan Tuhan. Kristen bukanlah lagi hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Pertanyaannya, bedanya iblis dengan Kristen itu apa? Ya beda lah bang. Sama-sama Iblis tidak bukan punya hamba. Bukan bang, iblis nggak punya agama, Kristen punya agama, namanya Kristen. Nah, Kristen bisa ini samanya hamba Tuhan gimana? atau bukan? Kristen hamba Tuhan atau bukan? Bukan bang. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis Bukan. hamba Tuhan atau bukan? Itu tanya pada iblis lah. Nah, dalam Bible iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Kristen dan apa? Loh, Kristen abang- dan iblis adalah Tadi sama. abang bilang Sama paman. Sama. Sama paman. sama gimana bang? Iya, sama-sama. Sama-sama bukan nggak hamba menyembah. Tuhan. Sama-sama nggak menyembah Tuhan. Bedanya Loh, cuma beda alam. Ya kalau udah beda alam ya beda lah. Masa Alamnya kecuali- doang yang beda. Tapi pada hakikatnya iblis dan Kristen sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan, bukan hamba Tuhan. Mana dalilnya bang? Katanya orang Kristen tidak menghambakan Tuhan. Galatia 3, Galatia 4 nomor 7. Oke baca. Anda lah yang baca, itu kan kitab Anda. Loh, abang yang Oke. Jadi berikan, kamu ya. bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba. Ah. Melainkan adalah anak. Ah. Terus salahnya di mana? Ya, bukan lagi hamba. Iblis hamba atau bukan? Itu bukannya hamba melainkan anak. Terus salahnya Ya. di mana? Iya, Apa enggak benar salah, bahasa Indonesia? enggak salah, Bu. Loh, Enggak salah. terus? Siapa yang Loh, bilang terus? salah? Iya, Saya makanya. cuma bertanya, Ah. Anda sebagai yang bukan hamba Tuhan dengan iblis juga yang bukan hamba Tuhan, bedanya di mana? Ya beda lah. Bedanya? Iblis setan. Terus saya ini manusia. Terus mau Oh, samakan cuma gimana? beda nama doang, cuma beda nama. Nama. Bukan beda nama. Beda nama, beda kerja, beda orangnya. Oh iya, beda orang, tapi Loh. sama-sama bukan hamba Nggak bisa Tuhan. tapi kan abang yang bilang. Ya kan sama-sama bukan hamba Loh, Tuhan. itu persepsi abang yang Loh, bilang kok bukan tapi. kok persepsi saya? Anda Loh. sendiri yang mengatakan iblis siapa yang tidak menyembah. Iblis bukan hamba Tuhan. Kristen juga bukan hamba Tuhan. Ya sama. Jadi di atas muka bumi ini yang duduk setara dan berdiri sama tinggi dengan Tuhan adalah Kristen dan iblis. Betul nggak? Betul nggak, Bang? Betul paman. Betul. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Nah, iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Berarti Tuhan punya kesetaraan dengan Kristen dan iblis. Karena Tuhannya Kristen punya makhluk
yang bukan hambanya, yaitu Kristen dan setan. Nah, Sabar kenapa? dulu. Sabar ini Bang. Satu permintaan boleh ya? Boleh. Kalau lagi diskusi, mic-nya jangan di-mute lah. Iya, sorry. Kita fair kan? Oke, Iya, ya. lanjut. Oke. Oke, lanjut Bang. Jadi Ini baru masuk ya Bang. Jadi Kristen melalui tangan Paulus itu adalah manusia-manusia yang tadinya hamba Tuhan, begitu menyembah kepada yang namanya Kristus, status hamba kepada yang datang kepada para nabi itu hilang. Karena merasa mereka ini adalah anak daripada Tuhan. Bahkan bukan cuma anak saja. Kristen ini adalah pewaris Tuhan. Nah, kalian pewaris Tuhan kan? Andai saja Tuhan itu tidur, maka yang menggantikan statusnya Tuhan siapa? Ya kita lah manusia ini. Mana ayatnya katanya Tuhan tidur? Kristen. Loh, sabar dulu Bang. Mana dalilnya katanya Tuhan tidur? Jangankan Tuhan tidur, di Kristen itu konsepnya Tuhan pun pernah mati, betul? Ya betul. Tapi dia bangkit lagi. Tapi dia bangkit Bang. Beda Bang. Sabar. Nah, tunggu. Sabar dulu Bang. Iya, memang Tuhan Anda pernah Jangan di bangkit. stop di situ Bang. Iya. Tuhan Dia Anda mati, pernah tapi dia bangkit. Terus Iya. Muhammad Pada mati saat- bangkit nggak? Sabar dulu pada Bang. saat dia mati, Loh. pada saat dia mati, yang menggantikan posisi Tuhan sebagai pewarisnya siapa? Sabar dulu Bang. Kita stop di situ dulu. Kita ini Iya. sama-sama mati. Enggak. Pada saat Tuhan Anda mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti ada sisi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sebelum dia bangkit. Kekosongan Tuhan. Pertanyaan saya, sebagai pewaris, siapa yang menjadi Tuhan menggantikan Tuhan selama 3 hari 3 malam? Siapa? Si Bilisi, sis paman. Ayo. Gimana Bang? Ulangi. Pada saat Tuhan kalian mati, siapa yang mewarisi penjagaan alam semesta ini? Kita. Ya manusia lah. Manusia yang mana? Untuk manusia. Manusia yang mana? Karena gini. Manusia yang mana? Termasuk abang yang mengatakan. Saya tidak, Abang saya juga bukan manusia. anak Tuhan. Sorry. Oh, abang Jangan bukan samakan. manusia. Saya bukan sabar dulu, Bang. saya bukan anak Loh. Tuhan. Sabar Saya dulu, hamba Bang. Tuhan. Sabar Saya dulu adalah Bang, hamba jangan Tuhan. sabar dulu Bang, jangan masuk ke anak Tuhan, jangan hamba Tuhan dulu. Aku tanya dulu, Memang abang itu manusia yang kita nggak? sedang bahas karena kita membahas tentang Mesias. Sabar dulu Bang. Mesias Tadi itu katanya adalah anak Tuhan dan Kristen ini adalah Mesias, anak Tuhan. Sabar dulu Bang, jangan dulu lari-lari Bang. Abang bilang tadi kita sama-sama manusia. Aku tanya abang manusia nggak? Saya manusia, Berarti sama dong. tapi saya bukan anak Tuhan. Itu urusan kemudian Bang. Mau Ya, anak Tuhan, nggak mau anak bisa. setan itu urusan Ya, nggak Loh, bisa. kita sama-sama manusia Bang. Iya sama Sabar manusia, dulu. tapi Iya. bedanya Anda dengan saya. Anda itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan karena Anda bukan hamba Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Kalau saya tetap hamba Tuhan. Makasih Abang Afida. Oh berarti beda dong. Ya beda Berarti memang. level aku lebih tinggi. Ya beda Iya aku lebih tinggi. memang Iya, lebih tinggi. aku lebih tinggi. Aku kan anak Tuhan. Kamu kan anak hamba Tuhan. Saya Ya, hamba Tuhan. Aduh. Oke. Sekarang iblis itu Asik juga anak ini Tuhan. yang mengaku sendiri. Dengar. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba Tuhan. Ya. Oke. Dalam Iblis persepsi hamba apa tuh, Tuhan Bang? atau bukan? Dalam persepsi apa sebagai hamba Tuhan? Nggak usah kau cerewet persepsi apa yang saya tanya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Kalau secara umum nggak bisa aku jawab lah Bang. Ya. Sekarang kau mau pandangan dari sudut mana iblis ini? Ya terserah abang yang buat Nah, pertanyaan lah. sekarang dilihat dari timur, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Dari timur maksudnya bagaimana Bang? Nah, dilihat dari barat, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Kalau dari timur matahari naik, kalau dari barat matahari tenggelam. Sekarang iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Tuh nyambungnya di mana iblis sama Menurut matahari ilmu timur sama barat? ekonomi, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Menurut apa? Ilmu ekonomi. Ilmu apa? Ekonomi.
ekonomi. Iya. Nyambungnya gimana tuh bang? Oke, menurut Universitas Indonesia, Fakultas Takamakama, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Oh nyambung sampai fakultas. Iya, kan Wah, Anda mau, parah. makanya kutanya, kita mau pandang dari sudut mana nih si iblis? Ilmu ini aja. Abang ilmu, ini SD lulus nggak? Menurut ilmu babi ngepet aja Abang, coba. abang ini Menurut SD babi dulu ngepet ilmu, tamat nggak? iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Parah ini orang nih kasih pertanyaan ini. Kayak diskusi. Ini berapa ini? Bang, memalukan sekali ini bang. Ini berapa nih? Salah Gimana generasi. lebih ini orang ini? Aduh, Kristen memalukan dan sekali bang pertanyaannya. iblis, Kristen dan iblis Swear, sama-sama Bang. bukan Tidak, Bang. hamba Tuhan. Enggak bang, swear bang. Ini abang pertanyaan ini orang yang dengar di bawah ini memalukan sekali nih bang. Kayaknya abang ini ya. Kayaknya harus sekolah tambah lagi lah berbuat pertanyaan. Lucu. Iya, iya. Jadi Nggak iblis nyambung, ini Bang. hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan. Hamba Tuhan Karena atau Tuhan bukan lebih di iblis atas. ini? Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Perbaiki pendengarannya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Oh, iblis itu adalah hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Ya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau Kristen hamba Tuhan atau bukan? Kami Kristen bukan menghambakan kepada Tuhan, Bang. Berarti Anda bukan Mana hamba dalilnya? Tuhan. Sabar dulu, sabar dulu, Bang. Jangan asal cepet. Loh. Ternyata Anda lebih iblis dari iblis. Gimana sih? Iblis masih hamba Tuhan. Anda sudah bukan hamba Tuhan. Berarti kalau sudah bukan hamba Tuhan, berarti Anda setara nggak dengan Tuhan? Memang nggak ada sejarah, Bang. Kita mau setara dengan Tuhan nggak ada sejarah, Bang. Lalu Anda ini siapa? Dibilang hamba juga bukan, setara Tuhan juga bukan. Lalu Anda ini siapa? Kami mengabdi, Bang. Oh, Kami beda mengikuti mengabdi. ajaran, bukan bukan menghambakan. Jadi hamba itu beda menghambakan diri dengan mengabdikan diri, beda? Ya beda lah. Oh, beda. Beda. Iya. Berarti Anda mengabdikan diri tapi bukan hamba. Bukan Ya, menghambakan jelas. diri. Bukan. Bedanya di mana, Bang? Menghambakan diri dengan mengabdikan diri itu bedanya di mana? Abang sekolah nggak menghambakan dengan mengabdi? Hah? Abang sekolah nggak? Muter lagi gitu ya. Iya, saya Jadi- sekolah, Bang. Kalau hal yang sepele aja nggak bisa definisi ya udah. Di sini waktu Banjunga loh. Masalahnya Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kenapa Anda bukan hamba Tuhan? Dari mana Bang? Tadi katanya manusia hamba Tuhan, sekarang balik kembali Yesus hamba Tuhan. Ya, Abang ini Anda pertanyaan- bukan hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan kepada siapa Bang? Tuhan siapa? Tuhan Bapa. Loh Tuhan Bapa. Nah, Gimana sih? gimana sih? Abang ini cuma bolak-balik. Aku nggak paham Yesus Bang. itu hamba Tuhan Iya Tuhan tuh kepada siapa dulu? kepada Bapa. Bapak siapa? Bapak yang mengutus dirinya. Yang mengutus dirinya Bapak siapa? Bapak Bom-Bom. Gimana sih? Dulu lah, bener. Pura-pura gila orang ini. Pura-pura gila dia. Bukan pura-pura gila Bang. Memang Emang lu gila kalau yang nggak kasih pura-pura. Loh, yang kasih pertanyaan ini yang gila. Anda bertanya Bapak Yang yang kasih mana? pertanyaannya yang Itu gila. berarti Anda yang gila. Anda yang Loh. bertanya Bapak yang mana? Yang kasih Berarti Anda yang pertanyaan yang gila. gila. Yang menjawab Anda tidak yang gila. bertanya Yang tadi menjawab kan? ini waras. Karena mengikuti pertanyaan orang yang gila. Oh, gitu. Omong kosong, Ngerti nggak? pura-pura pinter aja kau. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, sementara Anda bukan hamba Mana Tuhan. dalilnya? Sabar dulu Bang. Jangan asal comot aja. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Nah, baca. Yesus ini adalah hamba Tuhan. Sedangkan Kristen ternyata bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Nyambungnya Gimana di dong? mana ini? Sebentar ini Yesus hamba Tuhan sama habis itu Kristen. Loh, Kristen bukan hamba Tuhan tapi Yesus hamba Tuhan. Berarti
Gimana dong? Bang, Keduduk- kita mau bahas yang mana nih bang? Berarti Orang kedudukan Kristen Kristen apa- lebih tinggi apa- dari apa Yesus. Enggak, kita mau bahas yang mana? Nggak nyambung nih bang. Gua ngajak Berarti neraka nih Bang Juma. Bolak-balik. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Loh, Loh. Di dalam Kita kisah punya- para Rasul 4:30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Nah, Yesus hambamu yang kudus. Yesus hamba Tuhan. Nah, Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo. Berarti kedudukan Kristen dibandingkan Bang, Yesus lebih tinggi Bang. Kristen. oke. Sekarang aku tanya dulu bang. Kalau hamba yang kudus seperti gimana bang? Pengertian jelaskan. Hambamu yang kudus itu artinya hambamu yang suci. Yang Abang udah tahu suci. Terus, Yesus hamba Tuhan kan? loh tadi katanya bilang suci, sekarang bilang hamba lagi. Gimana sih? Oh gila memang betul Pak. Abang Nggak bisa jangan nyambung Bang pikir Juma lah. tadi. Sengaja dia Sengaja begitu. dia gila dia ini, sengaja pura-pura gila. Udah jelas-jelas di situ hamba ada kata kudus, kudusnya lagi yang dipermasalahkan. Dompala. Dasar pemakan tai sapi. Bang Juma coba agak kali tanya. Kalau pertanyaannya begini pasti nyambung. Berapa harga 1 kilo daging babi? Pasti dia jawab. Lucu orang-orang ini. Sudah dibilang kalian itu Mesias palsu. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat. Apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus itu Tuhan katanya. Nah, kalian ini adalah Mesias, berarti kalian adalah Tuhan, tapi palsu. Kita ikut rasa dan warna Bible. Kita nggak mengada-ngada. Oke, izin dulu menyapa yang baru masuk. Bos. Bang Juma dipermainkan sama orang gila. Kurang ajar. Masalah gitu. Masolang generasi. Bos, selamat malam bos, bos toke. Bos toke. Kristen atau Muslim, bos? Pemakan toke kah? Oh, bukan. Waduh, Kristen katanya. Oke, silakan. Silakan kalau mau bertanya bang, sambil di tab layar teman-teman, sama lopornya diklik ya, biar kuat. Saya Ini yang Gedsen. bertanya, Iya silakan Anda bertanya. Itu topiknya Kepada Kristen itu siapa? hamba Tuhan apa bukan, bro? apa? Kristen itu hamba Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan. Berarti Paulus salah ya. Karena di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah membebaskan, memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Salah Paulus ya Bang ya. Tadi yang naik itu mengatakan Kristen bukan hamba Tuhan. Ini sekarang Kristen itu hamba Tuhan. Iya. Kayaknya menarik ini. Hamba Tuhan sekarang menjadi anak Tuhan yang menjadi ahli waris kerajaan. Ya. Ini yang jujur. Waris Tuhan. Ahli waris Tuhan. Haleluya. Masya Allah. Ternyata di sekeliling kita banyak Tuhan-Tuhan dalam rupa manusia. Nah, sebagai anak Tuhan, apakah Anda Tuhan? Tidak, Nih, kenapa bisa? karena saya adalah anak, Loh, bukan Tuhan. anak manusia kan manusia. Anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan berarti Persepsinya beda, bro. kenapa bisa beda? Faktanya Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan karena sudah merasa sebagai ahli waris. Kenapa beda? Tuhan dan manusia itu beda. Nah, kalau begitu kenapa mengaku sebagai anak Tuhan?
Karena saya anak Tuhan. Memang harus gila memang kan? Coba lagu gak beoten. Kenapa? Kamu bukan Tuhan, tapi kamu mengaku sebagai anak Tuhan. Kenapa bisa? Kamu bukan sapi, tapi kamu mengaku sebagai anak sapi. Kamu bukan monyet, meskipun Hanya mirip saya sedikit. bilang Tapi kenapa tadi. kamu mengaku sebagai anak monyet? Saya bukan hamba lagi, melainkan anak. Berarti gelar anak itu hanya untuk mengingkari perintahnya supaya jangan menghambakan diri. Betul? Bukan. Itu salah. Lalu apa? Lalu apa? Apa tujuan Anda mengaku sebagai anak Tuhan? Kalau Anak Tuhan itu adalah artinya ahli waris dalam kerajaan surga. Nah itu dia. Artinya kalau Anda ahli waris berarti Anda pemilik surga. Betul? Betul. Nah, siapa pemilik surga? Allah. Bukan Kristen. Yang dikatakan Kristen apabila dia mengenal Kristus. Iya, tadi Anda kan mengatakan kamu ahli waris surga, berarti kamu pemilik surga. Kamu pemilik surga kan, kawan? Betul. Nah, siapa pemilik surga? Allah. Nah, berarti Anda dengan Allah sama-sama pemilik surga. Betul sekali. Nah, berarti kan jelas di situ. Kristen dan Tuhan adalah pemilik surga. Betul? Betul, kalau yang percaya. Oke, berarti Anda dalam hal ini adalah pemilik surga sama seperti Tuhan pemilik surga. Setara nggak Anda di situ? Dalam konsepnya dia setara. Pertanyaan saya, yang ingin menyamai Tuhan, Yesus atau iblis? Gimana? Yang ingin menyamai Tuhan, Yesus anak Maria atau iblis? Iblis. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Menyamakan. Berarti iblis yang ingin menyamai diri dengan Tuhan, betul? Betul. Anda dengan Tuhan sama nggak? Beda. Kenapa bisa beda? Karena Tuhan adalah Bapa kami adalah anaknya. Nah, anak Tuhan dengan Bapak Tuhan sama-sama Tuhan kan? Anak Tuhan sama Bapak Tuhan. Beda. Loh, ya anak. Tapi sama-sama Tuhan. Dengar. Kalau anak itu ahli waris, sedangkan bapaknya. Iya, saya tahu. Anak ahli waris, tahu, ngerti. Iya, kalau bapaknya sekarang, adakah Anda pernah melihat seorang manusia mewariskan hartanya kepada ayam? Pernah nggak? Oh, tidak ada. Selamanya yang menjadi pewaris adalah yang sehakikat dengan dia, betul? Bukan, yang anaknya, sehakikat. Iya, anaknya. Anak orang dengan orang itu sehakikat atau tidak? Yang kamu bilang tadi ahli waris, anak orang tidak jadi ahli waris. Lalu? Ya anaknya. Gimana? Iya, anaknya ini orang atau bukan? Ayo orang anaknya. Ya berarti anak orang dong, pala. Yang kamu bilang tadi kan orang lain, bukan anak. Siapa bilang orang lain? Mulai ngaco. Tuhan mewariskan kepada anaknya. Betul. Kenapa bisa surga itu diwariskan kepada anaknya? Apakah Bapak sudah mau meninggal atau gimana? Makanya saya sih bilang tadi dari awal, kami dulunya disebut dengan hamba. Sekarang jadi anak. Kenapa Anda disebut sebagai pewaris? Apakah Bapak yang Anda sembah itu sudah mau meninggal atau sudah meninggal sekarang? Karena kami pengikut Kristus. Loh, kok jadi kepada pengikut? Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Anda menjadi pewaris? Biasanya dalam tradisi waris
Itu diwariskan karena si orang tua hendak pergi. Apakah si bapak ini hendak pergi sampai dia mewariskan kepada Anda? Karena surga itu untuk kami, bukan untuk orang lain yang tidak mengenal Kristus. Berarti Anda diwariskan. Berarti bapak Anda mau kemana? Tidak kemana-mana. Berarti bukan diwariskan kalau begitu. Tidak diwariskan karena sang pemilik masih ada. Kami Anda diwariskan. Hah? Kok diwariskan? Berarti orang tua Anda itu sudah mau pergi. Bukan gitu konsepnya. Konsep apa pula ini? Yang disebut waris itu, Anda ngerti waris nggak? Anda ngerti waris nggak? Waris itu adalah harta yang diberikan kepada ahli waris. Karena si pewaris sudah mau innalillahi. Betul. Nah, berarti di sini konsepnya beda. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Ini masalah kerajaan, bukan harta dunia. Iya, kan raja itu nanti disebut menyerahkan tahta kerajaan, mewariskan nanti tahta kerajaannya ketika dia sudah mau pensiun. Bukan gitu maksudnya. Saya ngomong dulu, dengar. Konsep apa pula ini? Dengar dulu. Ini membabi buta konsepnya ini. Boleh gantian ngomongnya? Ya, dari tadi juga kita ganti-gantian kok. Kamu ngomong terus, saya jawab. Lah kamu juga ngomong terus. Enggak merasa mulutnya bocor. Saya jawab. Kalau giliran saya bertanya gimana ya? Iya, silakan. Gurunda mimpi apa semalam ketemunya sama orang-orang kayak ginian, Gurunda? Ya, mereka ini pasti akan begini semua. Karena tadinya mereka memang tidak sadar kalau mereka ini adalah Tuhan palsu. Tapi Tuhan palsu gimana? loh, Anda mengatakan diri Anda setara dengan Tuhan. Tidak ada saya mengatakan setara dengan Tuhan. Teman-teman masih ingat nggak tadi dia mengatakan bahwa dia setara dengan Tuhan? Masih Tidak ada tadi. Tadi Anda yang mengatakan Anda setara dengan Tuhan. Tidak ada. Malah Anda mengatakan Anda lebih di atas. Anda lebih di atas daripada iblis. Iblis hamba Tuhan. Anda bukan lagi hamba Tuhan. Maka saya tanya, berarti Anda setara dengan Tuhan? Anda mengatakan iya. Mana ada saya bilang saya anak Tuhan. Iya. Lucu-lucu Anda ini. Kok lucu? Jadi saya tidak ada yang bilang hamba Tuhan apa. Saya anak Tuhan. Nah, berarti Anda bukan lagi hamba Tuhan. Bukan. Tetapi Anda adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, yaitu ahli waris surga. Iya. Kalau anak sapi enggak? Beda, itu kan binatang loh. Lah, Tuhan dengan Anda bedanya apa? Apa? Anda dengan Tuhan ada bedanya enggak? Ada. Sapi dengan anak sapi ada bedanya enggak? Oh, kalau itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi kenapa kemudian Anda yang ada bedanya dengan Tuhan mengaku sebagai anak Tuhan? Karena pemilik kerajaan surga. Iya, kenapa Anda merasa Anda itu pemilik surga? Kenapa? Karena Anda merasa sebagai anak Tuhan, kan? Iya, karena kami mengenal Kristus. Berarti Anda sehakikat dengan Tuhan. Bukan, kami anaknya, bukan. Berarti Anda perampok, berarti Anda merampok surga kalau begitu. Karena Anda bukan anak Tuhan. Wong kita anaknya gimana sih? Kembali lagi, kalau Anda anak Tuhan berarti Anda Tuhan. Bukan gitu. Berarti Anda perampok berarti. Anda merampok hak kewarisan. Loh, yang bisa mewarisi sesuatu harta itu adalah anak kandung. Betul. Anda anak kandung Tuhan. Jelas sekali. Anak kandung Tuhan. Anak kandung Tuhan enggak? Bukan ya Tuhan. Bagaimana ceritanya anak kandung Tuhan bukan Tuhan? Waduh. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya anak kandung Tuhan bukan Tuhan? Ya beda ceritanya. Berarti Anda bukan anak kandung, anak tiri Anda ini. Anak pungut. Anak pungut Anda ini ternyata bukan anak kandung. Anaknya Tuhan, ahli waris. Ahli waris. Berarti anak kandung.
Kenapa kami menjadi ahli warisnya? Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Alah, kalau cuman itu mah itu cendol basi. Sekarang Anda anak Tuhan, berarti Anda kenapa? Tuhan. Gimana? Kalau Anda anak Tuhan, berarti Anda Tuhan. Beda loh, Dinda. Loh kok beda? Gimana ceritanya orang ini? Anak manusia, manusia. Anak dan kucing, anak Tuhan kucing. itu Anak sapi, beda. sapi. Anak bom-bom, bom-bom. Anak Tuhan, Tuhan. Loh, lucu. Akal Anda itu rusak berarti. Beda konsepnya Tuhan sama manusia. Kok beda pula? Gimana ceritanya ini kawan-kawan? Coba Anda definisikan. Anak Tuhan adalah? Anak Tuhan adalah? Gimana maksudnya? Mulai bingung sendiri. Anda memberikan gelar kepada Anda yang berlebihan. Ternyata cakupannya adalah hanya untuk membebaskan diri Anda dari menghambakan diri kepada Tuhan. Alias Anda ingin menyaingi setan. Hanya setan yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen juga tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Anda itu bukan anak Tuhan, tetapi anak setan. Itu yang betul. Sih? Kami ini anak Tuhan loh, menyembah Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti Anda adalah menyembah Tuhan. Anak Tuhan. Oh tidak. Kalau Anda mengatakan Anda penyembah Tuhan, Anda bukan anak Tuhan. Sedangkan anak Tuhan menyembah Tuhan, gimana? Bagaimana ceritanya? Saudara, jangan kamu tabrak dalil. Galatia 4 nomor 7. Oke, kita buka ya. Nah, bukalah itu sampai robek matamu. Baca. Nah, Dinda, kok kamu marah, Dinda? Santai. Nah, baca. Baca. Ya baca. Sabar atuh. Nah, baca. Jadi kamu itu bukan anak Tuhan, kamu itu anak setan. Kok anak setan? Loh, setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ketika setan punya anak, anaknya juga sama sehakikat dengan bapaknya. Menyembah Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tadi Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Bagian ayat 7. Ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, bukan. Sama seperti saya bilang tadi. Jadi kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Berarti kalau anak Tuhan yang bukan hamba Tuhan sama dengan beda konsepnya. Beda lagi. Kalau Beda lagi. Itu Beda lagi. semesta. Beda lagi. Anak Tuhan tapi bukan Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Anak ayam tapi bukan ayam. Anak dompala tapi bukan dompala. Beda konsep. Anak asu tapi bukan asu. Yang betul adalah kalau Anda bukan anak Tuhan dan juga bukan hamba Tuhan, berarti Anda adalah anak setan. Sekarang saya tanya sama saudara, yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan, malaikat atau setan? Setan. Dah selesai. Terima kasih saudaraku yang baik. Anda begitu jujur malam ini. Mudah-mudahan Anda tidak mempengaruhi manusia yang lain supaya menjadi setan seperti Anda. Dah ya, kita sudah dengarkan ya bahwa siapa yang tidak menyembah Tuhan itu adalah setan dan dia sudah mengakui tadi. Mantap kali bah. Ya apa ya Bang Juma dikelilingi sama ODGJ semua. Memang materi ini harus begitu Bang Handi. Coba lagi, coba saya buktikan. Silakan, naikkan lagi. Pasti begitu. Dari kemarin semua yang datang, profesor kah dia, doktor kah dia, kalau materi ini pasti begitu. Pasti begitu. Dia akan jatuh seperti ular yang sedang ganti kulit. Coba, yang mana yang jago di sini? Yang jago berargumentasi untuk mengelak. Kalau maju lagi satu yang pandai. Malam Bang. Maju lagi satu yang pandai bahasa Indonesia. Ya, silakan. Izin Bang. Ya, diizinkan, silakan lewat. Oke Bang. Oke. Kita komitmen dulu ya. Ya.
Abang bertanya, aku menjawab. Tapi Iya. boleh nggak? Abis itu aku bertanya, abang menjawab. Abang bertanya, aku Ya, boleh. menjawab. Tapi Iya. boleh nggak? Boleh. Silakan. Oke, kita komit ya. Iya. Nggak, kita sepakat dulu nggak? Ya udah sepakat. Oke, deal. Oke, Sekarang terserah deal. abang bertanya dulu lah. Iya. Karena abang yang punya room lah, aku menghargai. Iya. Silakan Silakan, Bang. bertanya. Silakan. Enggak, abang duluan lah. abang Atau lah yang aku duluan? bertanya. Iya, Oh, aku silakan. duluan ya? Iya, Oke. silakan. Oke. Oke, makasih banyak bang. Iya, sama-sama. Jadi gini bang, Iya. untuk di Indonesia ini kan yang terbesarkan penganut kepercayaan kan ada Muslim. Iya. Ya oke. Nah sekarang aku mau bertanya bang, Iya. abang percaya Muhammad Percaya? sebagai nabi? Oke. Yes. Aku percaya Yesus sebagai nabi. Oke, sama-sama Nabi Oke. berarti. Ya. Ya oke, deal. Nah sekarang aku punya gambaran Yesus berupa gambar dan patung Iya. atau arca. Iya. Abang pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak? Pernah. Siapa? Yesus. Patung Yesus banyak, Arcanya, iya. Oke, Fotonya pernah. banyak tuh, bingung yang mana yang asli. Oke, sekarang aku tanya, boleh nggak Iya. bertanya? Ya kan Abang- petugas sudah komitmen tadi. Iya. Abang kan mempercayai Muhammad. Sekarang tunjukkan arca atau gambar dari Muhammad. Enggak ada. Kok nggak ada? Gimana bang? Lah, Berarti memang enggak ada. Memang enggak ada. berarti menghayal doang bang. Oke. Baik. Sekarang tolong tunjukkan bagaimana model akal Anda. Gimana bang? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu, saya lupa saya tanya apa tadi. Maksudnya akal apa maksudnya? Enggak tahu juga, saya lupa. Loh, Saya lupa. ini yang bilang ini cuma bilang yang bilang ini. Jawablah bang. Saya lupa saya tanya apa tadi. Enggak. Serius. Abang jawab dulu. Iya, saya lupa saya Aku tanya kan apa percaya tadi, Yesus, Abang. aku punya gambar dan Iya. arca. Sekarang Iya. aku tanya, abang kepercayaannya Muhammad. Tunjukkan Iya. dulu. Gambar Nggak atau ada, arca dari Bang. Muhammad. Nggak ada. Tunjukkan Nggak ada abang. fotonya, Loh, nggak ada kok bisa nggak ada? patungnya. Terus, loh, terus abang percaya begitu doang? Ya, kalau begitu saya tanya dulu. Akal Anda boleh Anda sebutkan kayak mana modelnya? Kayak mana bentuknya? Kayak mana fotonya? Boleh? Loh tadi kan aku udah kasih tahu. Loh, Saya kan ada tadi. Saya menjawab sambil bertanya. Kau tanya akan, loh. Loh. Anda tuh gambar manusia. Dengar, saudara, dengarkan saya. Anda bertanya tentang oke. orang yang hidup di 1400 tahun silam. Saya bertanya tentang yang ada di batok kepala saudara yang ada sekarang di hadapan Anda dan Anda rasakan sekarang ini. Saya cuma bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa kemudian menjelaskan kepada saya tentang akal Nggak, Anda sabar wujudnya dulu bang. seperti apa? Bang, Akal. Yesus sama Muhammad siapa hadir duluan bang? Akal Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana, bagaimana wujud sabar bentuknya akal Anda. Silakan. Sabar dulu bang, aku Silakan. tanya Yesus sama Muhammad siapa hadir duluan? Yesus kan? Lebih duluan Yesus, makanya banyak yang gambar. terus gini, Bang. Sekarang yang mana yang gambarnya yang betul? Di Cina Sabar matanya dulu. sipit, di Afrika rambutnya itu geriting, itu matanya urusan bola. kemudian bang, tapi Loh, masih nggak ada bisa gambar. begitu dong. Loh, Kalau begitu, sekarang begini bang, kalau itu dasar abang Anda, yang Muhammad saya yang pun terakhir bisa. mana gambarnya? Loh, yang pertama aja ada, yang terakhir nggak ada. Iya, karena gambar yang Anda punya itu gambar palsu semua. Nah sekarang oke, aku akui aku gambar yang asli. Sekarang tunjukkan gambar yang asli menurut Mana yang abang. asli? Mana yang asli? Enggak. Mana Tunjukkan yang gambar asli menurut Muhammad, menurut abang. asli? Mana yang Iya, asli? aku udah bilang, aku punya palsu. Sekarang palsu aku semua. minta. Terus apa Sekarang gunanya sabar. ada gambar, ada foto, Sekarang ada begini, arca, Bang. ada patung kalau palsu? Apa gunanya? Iya, abang tunjukkan Apa dulu gunanya? gambar Apa atau gunanya? arca abang punya tuh. Mana apa yang gunanya aslinya? kalau abang ternyata bilang aku palsu. Apa gunanya kalau semuanya palsu? Apa gunanya? Loh. Banyak menipu-nipu kan? Iya, sekarang aku mau tanya, abang punya yang asli mana? Tunjukkan Enggak dong. ada. Kami Loh, tidak kalau punya nggak ada gambar. berarti Berarti apa? Berarti apa? Ayo, berarti ngomong. tipu dong, hampa dong. Tipu. Sekarang tolong tunjukkan Iya. akal Anda. Gimana bentuknya?
Lo akal sama arca manusia ketemunya di mana, Bang? Iya. Anda Bang, sekolah tidak nggak? dengar. Anda ketika mengatakan Akal sama Nabi Muhammad manusia ketemu nggak? ketika Anda tidak menemukan foto Nabi Muhammad, ketika Anda tidak menemukan patung dan arcanya Nabi Muhammad, Anda ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada, dia fiktif, betul? Oh, berarti menghayal doang. Anda ingin mengatakan itu kan? Berarti Anda menyembah tidak ada yang Anda tujukan. Kok menyembah? Loh. Kok menyembah, Bang? Kok Maksud menyembah? kepercayaan Abang kepada Nabi Muhammad nggak ada doang. Oke. Hanya cuma ngomong aja nama. Oke. Anda percaya bahwa Anda punya akal? Akal punya. Mana buktikan wujudnya? Ya sekarang aku lagi berbicara, karena aku punya akal, Bang. Saya Aku minta akal. memikirkan. Bukan suara. Akal. Loh, dari akal ini, Bang, aku menghasilkan ini pikiran. Iya, kalau perkataan. begitu Al-Quran ini juga berasal dari Nabi Muhammad. Kalau itu aja. Loh. Sekarang yang saya butuh adalah wujud Al-Quran. arca atau patung akal Anda mana? Coba silakan. Gimana sih orang ini? Gimana sih Arca orang ini? lagi digambar nih. Saya ingin tahu apakah Anda itu punya akal atau tidak ada akal Anda, dengan cara Anda buktikan seperti apa wujud akal Anda. Please, silakan. Silakan, Bang. Bentuk akalmu bro, bentuk akal segitiga kah? Seperti ban serep kah? Atau seperti mungkin kepala babi kah akalmu bentuknya gitu loh maksudnya. Bang, silakan tunjukkan wujud akalmu supaya saya seperti mengikuti keinginan Anda. Oh, ternyata Anda punya akal. Tapi kalau Anda tidak mampu menunjukkan wujud akal arca atau patung akal Anda, maka saya mengatakan Anda adalah tidak berakal. Cici tidak berakal tapi bisa ngomong. Cici nggak berakal. Aku tidak percaya kalau Anda itu punya akal, soalnya saya nggak bisa melihat wujud akal Anda. Anda percaya Adam itu ada? Percaya. Mana arca, mana gambar, mana foto? Bang, sekarang Anda tunjukkan dulu tuh, Bang. Tidak itu Bang Andi ada, sama kan Bang udah Jumani mana lebih tidak tinggi? ada. Kan udah aku bilang nggak ada. Atau semua itu yang itu yang... Karena dengar, kenapa foto Nabi Muhammad itu tidak ada? Satu, pada zaman itu tidak ada fotografer. Oke. Dua, kami takut kalau ada patungnya Anda sembah nanti Nabi kami. Yesus sama Muhammad, Yesus duluan ada. Mana? Susah. Tolong kamu tunjukkan patung Yesus di abad pertama. Di mana itu saya bisa lihat? Kan itu baru dibuat, baru-baru ini. Kau itu. Kami pun bisa membuatnya. Ini loh, ini patungnya Nabi Muhammad. Ini loh fotonya. Bisa pun kami. Cuman kami bukan Kristen yang suka berbohong dan suka menghayal, suka yang tahayul. Kami Katanya tidak. tadi mau berdiskusi tidak di-mute. Sekarang di-mute. Kami tidak. Gila mau jawab di-mute. Kami Gimana sih? tidak seperti Kristen yang suka kebohongan. Enggak, Bang, kita Sekarang- komitmen dulu, Bang. Jangan di-mute lah. Sekarang kalau Anda mengatakan Anda punya patung Yesus, kan cuma sekedar patung doang, buatan tangan doang, tapi palsu. Buat apa? Buat apa kalau cuma berpalsu-palsu? Saya bisa membuat arca, membuat patung Anda 1000. Tapi buat apa kalau cuma bohong? Percuma. Anda cium-cium patung. Oh Yesus. Oh ini kakinya imut. Oh jari-jarinya lucu sekali. Ada katombenya. Untuk apa gitu? Untuk apa? Untuk apa? Apa tujuannya? Hanya untuk mempermalukan sembahanmu saja. Untuk apa? Sekarang Anda ingin mengatakan kalau tidak ada patungnya, kalau ada berarti dia fiktif lah. Sekarang patung Yesus banyak, tapi bukan asli ya, fiktif juga nya. Kalau itu dasar Anda. Ya cobalah pakai akal dulu sedikit, tapi kan akal Anda nggak ada. Gimana mau pakai akal ya? Susah ini. Bang Andi sudah lihat kan? Bang Andi sudah lihat kan? Teman-teman sudah lihat kan? Kalau materi ini dibahas, Belum dijawab, Bang.
titel apapun di Kristen pasti nampak seperti asu yang sedang mengejar ekornya sendiri. Pertanyaan aku belum dijawab, Bang. Sudah ku jawab. Belum. Sudah. Belum, Bang. Sudah, Bang. Belum. Sudah. Malah saya kasih 3 poin tadi minimal. Tidak ada foto belum lah, Nabi Bang. Muhammad karena saat itu tidak ada fotografer. Berarti Tidak menghayal ada- dong. Loh. Fiktif Jadi kalau tidak ada fotonya fiktif. Iya, iyalah. Bisa Anda tunjukkan fotonya Nabi Musa? Fotonya Paulus. Loh, Fotonya nyambungnya- Paulus. Fotonya nyambungnya- Maria. Fotonya nyambung- Yudas. Ikut Nyambungnya di nyambung. mana, Bang? Jangan Jalannya ada, lari-lari, Bunda. Bang. Atau Jangan begini, atau lari-lari. begini. Coba atau Sekarang gini. kita berbicara masing-masing nabi. Iya, sekarang kalau Anda tunjukkan kepada saya ada fotonya Paulus Yesus, coba gambar tunjukkan kepada saya yang mana fotonya Paulus. Si Yesus yang mana? Peninggalan Nabi ada. Yesus Katanya ada. tadi aku tanya, abang bilang abang udah melihat. Sekarang Mana? ditanya balik. Yang mana? Yang mana? Siapa yang bisa Loh, tampilkan fotonya abang Yesus mau di sini? melihat kenyataan gimana sih? Siapa Tadi yang kan bisa abang bilang, menunjukkan abang fotonya udah Yesus lihat. di sini? Fotonya, Bunda Bunda. Rahma bisa? Bunda buka, Silakan. suruh tunjuk yang mana yang asli, Bunda. Yang mana yang di Google itu. asli? Ayo. Tunggu ya. Saya punya nabi tidak boleh dibohong-bohongi. Tidak boleh kami menyesatkan orang hanya gara-gara menganggap foto itu foto nabi. Jangan Di Islam lenius itu lah, nggak Bang. bisa. Di Islam Aku itu ngomong, nggak aku boleh dengar. ada kebohongan. Nah nih tunjukkan. Nah tuh. Bukan ini. Ini bukan Yesus ini. Ini adalah juru bicaranya Yesus. Juru selamat. Hah? Cuma kok juru bicaranya Yesus? Oh iya Nyambungnya dong. di mana? Iya dong. Nah, yang mana yang Yesus di sini? Yang mana? Yang mana yang Yesus di sini? Cuma Yang mana yang Ini Bukan itu, Kang. Ya seperti Bunda Rama, Kang. Cari Yesus. Jangan ini, Kang. Oke, Ini, Kang. Yang ini makasih. kok Yesus main bola kok dibawa. Makasih Itu yang di banyak. Bunda Rahma kasih besarin. Nah, ini. Puji Tuhan. Yang mana yang Puji Yesus di Tuhan. sini? Mana yang Yesus yang asli? Mana? Mana yang Yesus asli? Bukan, Mana? Bang. Itu bukan berbicara soal asli. Ini kan punya gambar. Oke lah, aku akui. Loh, Dompalak Kardoba. abang sekarang boleh menunjukkan. Apa artinya? Dengar. Apa artinya foto banyak begini kalau semuanya palsu, kalau semuanya hanya halusinasi? Ini baru halusinasi. Ini baru hayalan. Ini baru fiktif namanya. Ini takhayul. Walaupun tahayul, tapi ada foto. Masolang Sekarang aku generasi. tanya, tunjukkan gambarmu. Apa Mana yang gambarmu? mana yang Yesus di sini? Mana Yesus di sini? Mana? Yang mana? Mana? Dompalak Kardoba, Ablamats. Mana? Yang mana Oke, Yesus? itu Yang mau mana? palsu atau asli urusan kemudian. Iya Kan ada nggak gambar. bisa Sekarang begitu, tunjukkan. enak aja. Apa artinya ada foto ribuan foto kalau semuanya palsu? Apa? Tunjukkan aslimu. Artinya tujuannya hanya Tunjukkan untuk aslimu. menipu. Mana? Artinya Ya, tujuannya hanya kalau untuk aku fiktif, membodohi. mana yang aslimu? Berarti hanya untuk membodohi. Begitu dong pala pemakan asu. Makanya otakmu itu pakai. Jangan jadi Kristen kalau mau pintar. Itu aja solusinya. Gak akan pernah bisa pintar kalau Anda masih di situ. Gak bisa. Orang di situ memang diajarkan untuk jadi bahlul. Anda mau pura-pura jadi pintar, ya susah lah. Bang, mau bertanya Bang. Dari sekte mana? Protestan atau Katolik? Katolik. Iya, Katolik. Silakan. Temanya jangan kemana-mana ya Bang ya. Iya, ini kalau mau bahas sama kita-kita yang kurang paham agama Bang, susah juga soalnya kan kami ngerti agama kami Cuman nggak doktrin. terlalu bukan begitu. Memang doktrin. Nggak terlalu mendalami begitu Bang. Iya, Coba- memang nggak coba bisa. Apa yang Anda mau dalami di Kristen? Tapi memang nggak bisa. Nggak boleh mendalami Bible. Kristen itu nggak boleh. Kalau mereka Nggak mendalami boleh Bible, gimana? maka Kristen itu akan keluar dari agama Kristen. Enggak lah Bang. Buktinya banyak sekali yang mualaf Bang. Yang apa? Kalau yang apa? masuk Kristen Oh ya, banyak sekali. banyak Bang. Berapa? 1 juta?
Itu nggak terhitung Mas. Kalau yang nggak terhitung. Pantasan ya. Kalian menjajah 350 tahun lamanya di Nusantara ini, pantasan kalian masih minoritas sampai hari ini ya. Oh, ternyata karena banyak yang mualaf. Mantap. Saya bilang jangan menjadi Kristen kalau mau jadi orang benar, jangan. Anda akan menjadi pembohong, pendusta kalau masih di situ. Bang, begini, selagi dari seluruh umat yang ada di bumi ini, Kristen terbanyak, Bang. Itu aku masih tetap akan di Kristen, tepuk Bang. tangan kalau begitu, tepuk tangan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen banyak ya? Iya, sangat banyak, Bang. Paling banyak. Alhamdulillah. Berarti tergenapi nggak nubuatan Yesus tentang penyesat yang akan tersesat, menyesatkan banyak orang? Nah, kalau bicara itu, makanya saya bilang tadi kalau bicara soal itu saya tidak terlalu tahu. Apa tuh? Makanya Bang, kalau mau lawan itu lawan yang setara lah ilmunya sama Abang. Itu contohnya nggak ada Kristen setara dengan Bang Suma, nggak ada. Tapi kalau versi rambut yang udah dipotong, Bang, ganteng juga dia, Bang. Hah? Tergantung kalau versi rambut ada dipotong, kan minyak rambutnya tergantung ganteng mereknya juga dia. apa, Bang. Kalau minyak rambutnya bekas gorengan ikan kering, bagus rambutnya. Tergantung. Loh, kok nangis? Tapi ketawa, Bang, geli. Ketawa. Kirain nangis, Bang. Ini kami dari Kristen belum tanya ini kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Kesalahan dalam Al-Quran. Wah, mantap kali, Bah. Wah, Kristen menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Pakai ilmu apa, Bang? Banyak sekali, Bang. Pakai ilmu apa? Ilmu pengetahuan aja. Iyalah. Masolang generasi. Coba Anda tunjukkan ke saya satu aja, atau jangan satu karena nggak mungkin. Sepotong, secuil kesalahan dalam Al-Quran, silakan. Nah, ini contoh satu. Itu kenapa kok di surga ada bidadari sih, Bang? Oh, Ini kan surga tempat suci kudus. Oh, Kok bisa gitu, Bang? Oke, baik. Sekarang Yesus mengajarkan 100 istri di surga itu untuk apa? Mana ada 100 istri? Matius 19 nomor 29. Matius 19. Iya. Palingan giliran dikasih giliran disebutkan datanya palingan, tapi kalau mau bahas Al-Quran katanya banyak kesalahan. Iya kan, Abang juga begitu. Loh, mana saya kasih dalil? Saya tunjukkan dalil. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri di surga. Ayo. Mana? Anda nggak mendengar? Matius 19 nomor 29. Masih mau nanya mana? Coba baca. Lo kok jadi sayang disuruh baca? Palingan pengertiannya arah ke lain, abangnya arah ke lain. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat. Ya. Kalau dua istrinya, kalau Kristen dua istrinya berarti dapat 200. Mati Gak ada lah, Bang. Loh, kok jangan jadi orang munafik, sok cantik. Sok cantik kali kau. Makanya ada pabrik kondom dibuat. Nah, iya. Kalau saya nilai cara Abang berdiskusi sama Bang Edis itu jauh sekali, Bang, kualitasnya. Oh iya, jauh kualitasnya karena Anda Kristen. Masa Anda mau menyanjung saya? Anda jadi mualaf nanti. Ini dari mana setan tidak membela setan? Pasti sesama setan membela sesamanya setan. Pasti. Nah, contoh
Anda sok tahu tentang Al-Quran. Mana kesalahan? Kesalahannya 100 katanya. Sekarang begini. Coba di hadapan Tuhan, yang mana yang suci? Bidadari atau manusia yang tidak bersunat? Jawab. Lah, ini ajaran apa ini bidadari sama manusia? Saya tanya samamu, di hadapan Tuhan, wanita perawan, wanita suci, namanya bidadari itu perawan. Wanita perawan dengan laki-laki yang tidak bersunat, yang mana yang najis di mata Tuhan? Jawab, jujur. Itu ajaran di agama kalian, Bang. Kalau Saya ulang lagi. Saya kasih data. Saya kasih bocoran. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat nonotnya tidak boleh masuk ke dalam kota suci Yerusalem. Itu ajaran di perjanjian lama, Bang. Oke. Ini Alkitab ada perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang. Perjanjian baru. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Ayo, pertanyaan saya, tunjukkan di mana di dalam Bible wanita perawan disebut kafir. Dan saya sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bersunat disebut kafir. Pertanyaan saya, yang akan masuk ke surga orang kafir atau wanita yang suci? Jawab. Kalau di ajaran kami yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, Saya ulang lagi. Yang masuk ke dalam surga wanita suci atau laki-laki najis yang kafir yang tidak bersunat? Jawab. Itu di ajaran mana itu, Bang? Di Galatia 2 nomor 8 nomor 14, orang tidak bersunat hidup secara kafir. Bisakah orang kafir masuk surga? Bisa lah. Orang kafir bisa masuk surga katanya. Iya, kan di ajaran kami semua yang percaya Yesus Juru Selamat, dialah yang beroleh hidup yang kekal. Oke. Dia mari kita buktikan. Mau dia pencuri kah? Baik. Mari kita buktikan apakah Semua Anda rata percaya. di mata Tuhan, Bang. Akan aku buktikan bahwa Anda sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Mari. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ya, itu saya percaya karena itu di Alkitab. Saya mau tanya, apakah Anda orang Israel? Tidak. Berarti berdasarkan dalil tadi, apakah Yesus diutus untuk Anda? Begini, Bang. Begini nasib jadi pembohong. Tadi tak katanya percaya, sekarang begini Bang. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus menyerah. Ternyata Anda bukan Bani Israel. Sementara Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Bukan. Berarti Yesus tidak diutus untuk ente. Lebih baik Anda turun, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, sikat gigi, pakai rinso, lalu tidur di kandang kambing. Coba lawan Edi situ bisa lawan semuanya. Lebih baik Anda turun, ambil sikat gigi Anda pakai rinso. Besok jangan lupa mandikan babi Anda dan kasih lipstick biar babi Anda itu mirip-mirip Edi sedikit. Gitu. Nah, tengoklah Bang Handi. Bang Handi. Oh, Bang Handi. Bang Andi, tengoklah kalau materi ini pasti begitu Bang Andi. Masa kan dibilang orang kafir masuk surga? Nah. Sudah kehabisan dia. Udah susah. Adanya Bunda Mila, Bang Handi nggak ada, lagi sibuk ngopi. Oh iya Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Rusak semua otaknya. Rusak. Itu agama kutu Bang. Rusak. Kasihan. Materinya berat memang. Berat. Jadi sebelum
Kalau diskusi pasti rata-rata mereka stres. Tapi semua materi yang dibawa ini ya berat ya. Waduh, Pak Roten, mati mija. Iya. Kasihan mereka sebenarnya nih. Kalau saya itu masih kasihan loh. Orang kafir masuk surga katanya. Buset dah. Iya, saking kehabisan kata-katanya mau bilang. Ya, malam Ridon. Sekte mana, Don? Kristen mana? Katolik abangku. Katolik. Oke, silakan. Lanjut pasien berikutnya, silakan Don. Kayak rumah sakit aja pakai pasien-pasien ya. Memang di sini penyembuhan, Bun. Banyak Don. ya. Iya. Ada yang mau disampaikan Don? Don. Ridon. Don. Tari Don. Don. Hei. Tiba-tiba hilang, pura-pura budek juga kah? Kira-kira begini loh ya. Kita buka kelas beneran nih, buka kelas. Terus mereka ini dikumpulin dalam satu ruangan gitu ya. Baru Banyumak masuk ngajar di atas. Paling setengah jam. Saya rasa udah ada yang ada yang cedera kayaknya ini. Kalau hancur rata dengan tanah sekolahnya Bang Andi. Sesabar-sabarnya orang kalau murid semua begitu. Saya yakin. Kalau Tapi enggak kebalik Bang Handi, kebalik. Saya ngajar baru 30 menit saya angkat bicara depan kelas. Karena kan semua orang Kristen kan siswa saya kan. Iya kan? tadi Diusir saya Bang. Di demo satu kecamatan. Dibilang saya guru kurang ajar. Kenapa kalian bongkar semua isi perut bebal? Tidak ada pelariannya, Guru, enggak. Tidak ada pelariannya. Mau lari kemana? Iya mau kemana nih? Dihantam kiri kanan sama bebal, nggak bisa. Nah sekarang siapa yang mau PKL ini? Siapa yang mau praktek lapangan? Dinda Dito kah? Nah sekarang Dinda Dito atau Bang Handi? Tema ini. Kalau saya praktek lapangan, murid saya begini semua, habis menghapus. Ayo, siapa yang mau praktek lapangan? Mumpung ada pasien ini. Kalau saya makin kejang-kejang semua nanti Bang. Iya nggak apa-apa, Anda masalah. Bang Handi dulu. Ya, Bang Handi, oke. Bang Handi Silakan. dulu, Bang Handi dulu. Bang Handi, kita simak Bang Handi. Ayo Bang Handi, silakan. Bagaimana kalau Tedongnya nggak mau ngomong? Kok bilang Ada Bang, ku dengar Bang. itu Makanya ada. aku ditanya aja Bang. Ayo Bang Handi, silakan. Don. Iya Bang. Nah, Yesus itu hamba Tuhan atau anak Tuhan? Ciri-ciri Bang Handi. Yesus itu firman yang menjadi manusia Bang. Ya lama-lama gue lempar juga di papan tulis nih, baru satu pertanyaan. Saya ulang dulu. Ya udah aku jawab lah Bang. Penghapus, jangan papan tulis. Ya, penghapus. Apa saja? Ditanya udah dijawab Bang. Ini loh Bang, pertanyaannya bukan itu. Yesus itu hamba Tuhan atau anak Tuhan? Firman yang menjadi manusia Bang. Kan nggak begitu Lempar pertanyaannya. penghapus. Ya emang itu pertanyaan salah Bang. Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia Bang. Iya benar. Teka kasih ya sekolah. Allahu Akbar. Ada pengingatanmu sampai. Lama rupa. Aduh, lama kulau. Udah, kalau nggak ini kasih guru BP-nya aja. Ya guru Bang BP Handi. deh. Males gua. Yaudah, Bang Saridon. Ya Bang. Bang Saridon hamba Tuhan apa anak Tuhan? Aku ya anak Tuhan lah Bang. Anak Tuhan.
Baik, mantap ini. Kalau anak kambing itu kambing ya Bang ya. Anak manusia sudah pasti harusnya manusia. Kalau anak Tuhan? Ya anak lah Bang. Mata meja. Kalau hamba Tuhan itu sudah jelas yang menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau anak Tuhan? Anak Tuhan ya anak Tuhan Bang. Mata meja. Ya gimana lah Bang? Pertanyaannya juga ini, apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Silakan Don. Anak Tuhan ya anak Tuhan Bang. Berarti anak Tuhan bukan Tuhan. Anak Tuhan ya anak Tuhan. Iya Pak, apakah anak Tuhan itu adalah Tuhan? Kalau saya anak Tuhan Bang. Apakah anak Tuhan menghambakan diri kepada Tuhan? Menghamba gimana Bang? Bingung kan? Karena mereka ini memang bukan hamba Tuhan. Kalau mereka bukan hamba Tuhan, sama kalau seperti iblis bukan hamba Tuhan. Lanjut. Masya Allah, lanjut. Kita kan anak Tuhan lah Bang. Ya menghamba lah kalau kita.